banyak sih, banyak belajarnya juga, apalagi pas udah musim-musim ujian aku udah kayak negara yang bebas, misalkan satunya mau di USA, satunya lagi di Europe, itu nggak apa gitu. nggak apa. Oke. Temanku dia anak health di sana. Oh, tapi di sininya MRL. mau nyebrang ke hukum, ke politik dan segala macam, boleh banget tuh dasar ISMA. Iya. Dan yang paling utama karena aku anak pariwisata, jalan-jalan. Hello everyone and welcome back to Emerald Station episode 4. Balik lagi nih teman-teman Marel di Emerald Station episode keempat. Kali ini hostnya beda lagi, dan di sini kalian akan ditemenin sama aku. Sebelumnya aku izin perkenalan diri dulu kali ya. Izinkan aku untuk perkenalan, nama aku Liva. Di sini aku sebagai duta RU2 dari Manajemen Riset Indonesia tahun 2022, dan aku sendiri juga dari angkatan 2021. Nah, teman-teman Marel, kita hari ini bakal ngebahas tema yang sangat-sangat menarik nih, terutama mungkin bagi teman-teman Marel sekalian nih, tema ini ditunggu-tunggu banget karena tema yang bakal aku bawain hari ini hanya ada satu kali setahun, dan ini benar-benar kalau misalkan kalian bisa dapetin nih kesempatan ini, gitu menjadi suatu kebanggaan bagi diri sendiri. Dan tentu aja hari ini aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama pemateri yang sangat-sangat hebat dan tentunya sangat-sangat berpengalaman nih di bidangnya. Nah, boleh kita perkenalan diri dulu. Di sini ada Teh Nadifa. Halo Teh. Ini semuanya Medika. Oke, boleh nih Teh perkenalan diri dulu. Sebelumnya Teh Nadifa dari angkatan berapa nih Teh? Aku angkatan 2019, jadi sekarang udah mahasiswa tua. Udah di akhir ya, udah menuju lulusan gitu. Amin, sebentar lagi. Kita doain aja nih teman-teman, semoga secepatnya Teh Nadifa bisa lulus dari MRL dan mendapatkan gelar Espar yang ditunggu-tunggu selama ini. Doain ya semuanya. Oke, gimana Teh kabarnya akhir-akhir ini? Kalau mahasiswa semester akhir kayaknya kabarnya baik-baik, nggak baik. Baik, masih so-so lah ya, masih ada yang dipusingin dari kegiatan-kegiatan akhir ini, terutama di skripsi ya, pasti pusing banget deh Teh mikirinnya. Oke Teh, kalau kesibukannya selain skripsi, ada ikut organisasi di luar kah? Atau ada kesibukan kayak kerja, magang, dan lain-lain? Kalau aku kebetulan sekarang sibuknya skripsi aja, tapi kalau organisasi mungkin dari hal yang nanti kita bahas juga ada kayak organisasi untuk alumni-nya. Oh, ternyata ada ya organisasi khusus untuk alumni, walaupun Teh sendiri belum masuk ke alumni, tapi udah ada organisasinya gitu ya? Aku udah alumni sekarang. Oh, ada alumni, termasuknya ada alumni ya? Iya. Oke, nah mungkin teman-teman udah penasaran banget nih, apa sih yang materi kita hari ini. Jadi materinya itu kita bakal ngebahas seputar ISMA, atau bayangin ISMA tuh kepanjangannya apa ya? Indonesian International Student Mobility Awards. Oke, susah banget ya kepanjangannya. Aku takut belibet nih ngomongnya. Berarti Teteh sendiri dulu alhamdulillahnya terima di ISMA ya Teh? Iya, tahun 2022. Berarti baru banget, berarti baru kelar nih, baru pulang dari negara ISMA-nya? Aku pulang bulan Februari. Bulan Februari, sekarang bulan Juni, berarti masih 4 bulanan ya, kayaknya. berarti masih ada jet-lag dikit lah ya sama Indonesia. Sama budaya mungkin, kayak sama Oh. infrastruktur, kayak gitu, ada bedanya. Mulai lupa-lupa dikit gitu ya sama Indonesia karena udah terbiasa mungkin dari negara sana. Pas awal-awal sedikit, tapi sekarang udah enggak. Udah enggak. Adapting well. Oke Teh, sebelumnya aku mau nanya nih, ada nggak sih alasan tertentu dari Teh Nadifa untuk ngikutin dari ISMA ini? Karena kan ISMA tuh ajang yang bergengsi ya, walaupun sebenarnya banyak sih ajang-ajang bergengsi lainnya buat mahasiswa, cuman ISMA tuh kayaknya tingkatnya paling tinggi gitu di kategori ajang yang bisa diikutin sama mahasiswa. Ada nggak sih Teh alasannya? Kalau alasan tertentu, mungkin sebenarnya aku dari awal nggak ada niatan pengen study abroad. Oke. Soalnya kan kalau untuk anak S1 gitu ya, atau anak vokasi gitu, ISMA kan ada vokasi juga. Sebenarnya cukup susah untuk dapat beasiswa yang fully funded. Oh. Jadi biasanya kalau beasiswa tuh partial funded sifatnya, jadi cuma rumahnya. Terus kalau misalkan mau keluar negeri kan pasti biayanya mahal ya. Bener banget. Jadi aku juga nggak mikir kayak, aku mau student exchange gitu. Terus
suatu hari kayak tahun 2021 tiba-tiba Instagram aku tuh diisi sama teman-teman aku yang tiba-tiba keluar negeri, tapi aku nggak tahu Oh, kenapa. Jadi kayak kenapa mereka snapgramnya di UK gitu, kenapa mereka ada di sini. Terus aku lihat ternyata mereka daftar ISMA, renov ISMA. Terus dari situ aku mikir kayak, hmm, pas aku lihat requirements, terus aku lihat eligibility kayak, oh kayaknya bisa dicoba. Jadi itu oke. alasan aku Jadi daftar. berawalnya dari coba aja dulu, akhirnya ujung-ujungnya alhamdulillahnya keterima di Ya, ISMA. Berarti alhamdulillah. salah satu faktornya itu dari temen ya, lingkungan pertemanan juga ya Teh? Iya, aku lihat orang-orang jalan-jalan terus aku juga mau. Berawal jadi pengen jalan-jalan, pariwisata juga kan Iya, sebenarnya MRL pengennya jalan-jalan terus betul. gitu ya. Terus keterusan gitu akhirnya ikut ISMA dan ternyata syarat-syarat juga masuk gitu ya, cocok buat sama Teteh sendiri. Iya. Tapi kalau dari lingkungan keluarga sendiri ada dorongan nggak sih Teh? Misal kayak dari orang tua tuh kayak, ayo kamu ikut ISMA, atau justru orang tua nggak tahu tentang ISMA tuh apa? Jadi ini tuh aku nggak tahu aku boleh ini apa enggak. Gak apa-apa sih, tapi kayak aku malu aja. Jadi aku tuh kayak keluarga aku nggak pernah nyuruh aku ke luar negeri atau apa gitu. Tapi cuman kayak kadang-kadang suka kayak, Fa daftar beasiswa dong, Fa daftar Oh beasiswa dong. iya, Tapi kayak benar-benar. nggak spesifik gitu, yang penting beasiswa aja. Terus aku daftar ISMA, tapi aku nggak bilang itu tuh keluar negeri. Jadi aku cuma bilangnya, Papa daftar beasiswa Oh, daftar beasiswa aja aja. gitu ya. Jadi nggak jelas gitu aku untuk apa beasiswanya. Terus aku interviewnya kan bahasa Inggris. Terus kedengeran sama orang tua aku pas aku interview, baru kayak ditanya, Oh, kenapa interviewnya tuh banyak bahasa Inggris? Terus aku bilang, kalau aku dapat beasiswa ini ntar aku pergi ke Hungary, kata. oh, berarti awal mula keluarga tahu tuh dari si interview ini gitu ya. Berarti interviewnya online. Interviewnya online. Oh, dari rumah berarti nggak ada interview secara offline-nya dong ya. Enggak ada. Jadi berarti teman-teman nggak usah khawatir ya yang mau ikut ISMA, interviewnya secara online, jadi kan nggak perlu takut atau tremor gitu ya buat interview karena online nih, nggak offline. Oke, kalau dari Teh Hadifa sendiri, dari proses-proses perjalanan nih dari awal tahu informasinya itu dari mana Teh? Kalau informasi awal sih kan, kalau informasi awal kan aku bilang dari temennya tadi, kayak aku liat Instagram gitu. Tapi kalau pas aku kayak beneran serius, oh aku mau coba nih, kayak aku kayaknya kayaknya bisa nyobain, gitu. Kayak aku bisa nyobain. Aku lihatnya dari website ISMA. Sebenarnya kayaknya informasi paling lengkap untuk persyaratan dan lain-lain ada di website ISMA. Tapi kalau aku dapat bantuan dari dari Directorate of International Affairs, dibantu sama Oh, UPI. oke. Berarti kalau dari internal MRL tuh ada nggak sih kayak misalkan dari dosen ya kayak ngebimbing atau ngasih tahu kayak angkatan sekian yuk ikut ISMA, atau justru dari fakultas menyediain gitu, ada nggak tuh informasi-informasi kayak gitu? Kalau informasi dari jurusan atau dari fakultas sebenarnya nggak ada. Tapi fakultas tuh pernah, jadi kayak aku nggak tahu ini sistemnya kayak dari universitas atau dari fakultas, tapi beberapa orang dari satu jurusan tuh kayak dipilih gitu beberapa orang, terus disuruh ikut tes TESOL. Tahu nggak TESOL? Oh, aku kurang tahu tuh. TESOL tuh kayak prediction TOEFL tapi dari UPI. Oh, berarti ada tesnya sendiri gitu ya Iya, untuk yang bahasa asing. iya untuk bahasa Inggris. Terus kayak beberapa orang disuruh ke sana, setelah itu diurusnya sama KUI sama dia. Jadi aku nggak tahu itu dari univ atau dari fakultas atau dari dia gitu. Oh, berarti kalau orang-orang yang terpilih itu apakah emang udah langsung dari UPI-nya, atau ada yang misalkan aku ini mau daftar nih biar bisa masuk ke tes itu bisa atau enggak? Atau emang udah ada orang-orang terpilihnya? Nah kalau itu aku sistemnya nggak tahu karena aku juga nggak tahu bahwa itu akan jadi ISMA gitu. Aku cuma Oh, tahunya, oke. oh kita disuruh tes bahasa Inggris, tapi ternyata itu tuh salah satu kayak first round Oh, untuk dapat subsidi dari KUI untuk tes bahasa Inggris. berarti kalau gitu free dong ya? Iya, Berarti langsung tes aja gitu, siapin diri dan mental dan pengetahuan tentang bahasa Inggris untuk dites. Berarti kalau persiapan-persiapan awal belum membutuhkan dana sama sekali ya? sebenarnya kalau misalkan kamu udah komit kayak, oke aku mau coba gitu, kan kita harus tes bahasa Inggris, itu sih yang paling membutuhkan dana ya. Kalau untuk sebelum persiapan untuk pergi ke luar negeri setelah kita diterima gitu, masih persiapan kita bisa nggak
daftar atau coba jadi possible awardees, uang yang harus disiapinnya mungkin untuk tes bahasa Inggris kalau belum punya tes bahasa Ya, Inggris. berarti cuma di tes si skor bahasa Inggrisnya ini Iya. aja. Untuk tes-tes lainnya itu nggak ada dan biayanya berarti masih tercakupnya ya buat tes si bahasa Inggris ini aja. Mungkin kalau misalkan kayak, jadi persyaratannya itu bertambah seiringan kita lolos nggak yang tahap ini gitu. Kayak misalkan kita lolos tahap ini, ntar disuruh tes narkoba, itu baru ngeluarin uang lagi gitu. Tapi itu nggak disuruh dari awal. Berarti total tahapannya tuh ada berapa teh? Aku ingat ya, aku ngomong sambil aku ingat. Jadi pas pertama kan kita persiapan, aku mau tahap dari yang aku di kampus dulu atau langsung kayak ISMA? Dari awal banget, dari tene baru mau daftar pakai yang link-link per kampus gitu kalau bisa. Jadi pertama aku TESOL, setelah TESOL ada beberapa, jadi kita semua ikut TESOL dari jurusan atau dari fakultas mungkin ya, kita di ranking si nilai TESOL-nya, terus ranking segini sampai segini dapat subsidi. Waktu itu ya, tahun aku ya, ini mungkin beda untuk tahun selanjutnya, waktu itu dapat subsidi IELTS sama sisanya dapat subsidi Duolingo. Oh ya. Aku dapat subsidi yang Duolingo, jadi kayak berapa persen dari KUI, dari dia, berapa persennya dari uang pribadi. Terus setelah itu, karena Duolingo tuh belum umum waktu itu kan, jadi masih umumnya kalau nggak IELTS ya TOEFL gitu. Aku ikut kelas persiapan tes Duolingo dari dia, itu kayak hampir setiap hari kecuali 1 minggu 2, terus kayak 2 minggu berturut-turut nonstop. 2 minggu berturut-turut nonstop belajar bahasa Inggris ya. Tapi secara online? Online, gurunya dari Balai Bahasa. Oh oke. Kalau nggak salah juga kemarin aku lihat tuh, sempat lihat di informasi di Telegramnya kan, kalau nggak salah tuh ISMA ada tuh Telegramnya khusus buat mahasiswa UPI, dan itu kayaknya emang khusus beberapa orang doang ya yang bisa ikut si Duolingo itu pelatihannya. Terus tahapan selanjutnya ada apa teh? Setelah aku Duolingo, aku ambil tesnya. Setelah itu aku daftar masukin itu kan, aku masukin kayak requirements aku, dokumen-dokumen, aku nyiapin esai. Esai itu mungkin tahap yang sebenarnya semua tahap penting, tapi kalau mau masuk ke tahap yang paling penting ya esai itu penting banget kan. Dan aku rasa aku belum mampu kalau aku mulai tahap esai aku sendiri. Jadi aku daftar mentoring. Aku daftar mentoringnya ke alumni ISMA batch pertama. Aku kan batch kedua. Jadi batch pertama udah ada sebelumnya. Terus mereka buka mentoring. Itu juga mentoringnya ternyata banyak yang mau, jadi nggak rebutan sih, tapi kayak untung-untungan gitu. Slotnya terbatas gitu ya sistemnya. Terus aku daftar mentoring, di mentoring aku dibantuin esai. Sebenarnya di KUI UPI itu segala ada, kayak kamu mau dibantuin, seenggaknya tahun aku tuh dibantu esai bisa, dibantu mock interview ada, gitu semuanya lengkap. Tapi waktu itu aku esainya sama mentor aku yang dari Universitas Pech di Hungary. Terus setelah esai aku selesai, aku proofread esai aku, kayak minta tolong bacain, ada yang miss nggak, ada yang harus aku tambahin nggak. Setelah itu selesai, aku submit, aku ambil tes kebinekaan. Jadi kayaknya kalau kalian ikut kampus Merdeka, magang Merdeka, kampus mengajar gitu-gitu, pasti ada tes kebinekaan. Setelah tes kebinekaan, aku lolos interview. Pas lolos interview itu udah mulai nambah lagi syarat-syaratnya yang kayak kata aku bilang tadi, harus nyiapin surat bebas narkoba. Itu bulan puasa, aku ingat kayak kan kalau tes narkoba harus pipis ya, bisa dicek, tapi kayak lagi bulan puasa gitu. Terus abis itu aku interview. Habis interview baru pengumumannya lolos apa enggak buat terbang ke negara pilihannya gitu ya. Tapi di antara itu juga aku kayak nyiapin, aku daftar kemana, mana kampus yang kira-kira cocok dan bakal nerima aku gitu. Berarti kalau paspor, terus tiket pesawat, dan selama buat tinggal di sana itu udah disiapin kah dari ISMA atau kita nyari sendiri? Jadi kalau paspor tuh sebenarnya ini tergantung region juga. Kayak kan academic period setiap univ itu beda-beda. Setiap negara sih biasanya beda-beda. Kalau misalkan, ini tahun aku ya teman-teman, aku mau disclaimer, kalau kemarin tuh kalau misalkan mau ke Australia atau mau ke New Zealand, mereka tuh academic periodnya lebih cepat. Jadi kayak kalau kamu mau daftar ke kampus-kampus itu, kamu udah harus punya paspor. Tapi kalau misalkan kamu daftar ke kampus lain yang academic periodnya nggak secepat Australia sama New Zealand, nggak harus nyiapin paspor. Jadi boleh kayak
udah nih lolos jadi ordis, alhamdulillah, baru disuruh kayak dikasih list barang-barang yang harus siapin, bukan barang sih, lebih ke dokumen yang harus siapin kayak paspornya atau persiapan visa, baru kesana sananya gitu. Oke, kalau untuk tempat tinggal udah disiapin kah dari pihak ISMA-nya atau kita nyari sendiri berdasarkan kayak kan per negara itu kan masih banyak ya yang keterima dari tiap-tiap univ itu kita nyiapin kayak misalkan ada asrama kah atau tinggalnya di rumah kan biasanya ada tuh yang di rumah warga-warga gitu yang terima dari mahasiswa asing buat tinggal bareng mereka itu kayak gimana teh? Ini juga tergantung ke negara masing-masing. Jadi kalau ini pengalaman aku terus kayak aku sharing sama ordis dari negara lain, kalau aku di Hungary, alhamdulillahnya tuh kita dorm disiapin. Jadi pakai dormitory, kita itu udah kayak kampus, ini juga tergantung kampus, jadi kayak satu negara tapi beda kampus mungkin keputusannya beda ya. Kalau kampus aku, University of Szeged, the best. Kalau udah bisa gitu disiapin kayak ya udah ntar bayar segini, ntar kita bisa tinggal di situ langsung gitu. Dan itu bayarnya kalau nggak salah kita yang bayar nanti di akhir atau sebelum pulang kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan negara lain, kayak temen aku di Italia, dia nggak kayak gitu sistemnya. Jadi dia sama temen-temen harus nyari flat untuk tinggal. Dan ntar mereka flatnya kayak gabung sama foreigner, sama bule-bule lain. Dan nyarinya juga minta dibantu sama orang-orang Indo yang udah ada di sana sebelumnya. Kalau yang host family, aku kurang tahu. Tapi kalau nggak salah tuh pas batch pertama, ada kakak kelas aku yang ke Amerika. Di situ beliau pakainya host family, jadi beliau tinggalnya di host family. Oh, berarti tergantung lah ya dengan negara apa yang kita pilih dan itu juga berdasarkannya berarti kalau dana dari dormitory itu kan berarti nggak ada dananya. Itu ada. Oh ada, berarti itu bayar per bulan. Kalau di UPI kan dia ada tuh dormitory kita juga kan asrama. Apakah itu bayar per bulan atau selama masa kita tinggal aja di situ atau gimana? Kalau kampus aku tuh, jadi kita sebenarnya kita nggak dikasih dari ismanya gitu ya, fundingnya kita nggak dikasih kayak kalau nggak salah kita nggak dikasih uang ini kayak ini uang ini fix buat dormitory ya, karena kan beda-beda ya harganya di setiap negara. Jadi kita tuh dikasih living allowance, itu kayak biaya kita tinggal untuk 1 bulan. Nah biasanya untuk biaya kita akomodasi kita ambil dari living allowance itu. Oh, berarti kita juga diajarin buat gimana sih caranya kita nata keuangan gitu ya selama kita tinggal di negara orang gitu. Berarti kalau sebenarnya itu yang dikhawatirin sama teman-teman mahasiswa aktif itu adalah kita harus ngeluarin duit dulu nih teh di awal. Apakah kita harus bayar dari keperluan-keperluan kita buat ke negara orang gitu kan? Takutnya khawatirnya kan banyak nih teman-temannya sebenarnya niatnya tuh gede besar banget nih niatnya buat bisa student exchange tapi ternyata kekurangan di ekonomi dan itu tuh khawatirnya jadi penghambat buat teman-teman mahasiswa aktif jadi nggak bisa ikut ISMA. Itu kekhawatiran kayak gitu sebenarnya ada nggak sih teh? Sebenarnya kekhawatiran kayak gitu pasti ada karena mau nggak mau, apalagi kalau aku gitu perginya jauh ke Eropa, pasti uang yang harus aku keluarin besar kan. Tapi sebenarnya hal ini tuh bisa gimana ya, bisa kita persiapin dari awal gitu. Kalau aku tadi aku udah bilang pas di awal kayak ISMA tuh salah satu beasiswa yang paling inklusif karena fully funded. Sebenarnya sekarang ISMA udah ada yang partially funded, jadi co-funding sistemnya. Tapi karena aku nggak yang itu, aku nggak tahu cara menjelaskannya gitu ya, nggak, kayaknya bukan narasumber yang tepat gitu. Tapi kalau ISMA yang versi aku yang fully funded, di situ tuh sebenarnya kita bisa menyiapkan dari awal dan bisa mempertimbangkan berbagai hal untuk memastikan kayak kondisi keuangan kita tuh cukup. Jadi kalau aku nih misalkan pas kita pertama daftar ISMA, pas aku pertama daftar ISMA kan aku pilih kampus. Aku pilih kampus tentu banyak pertimbangannya ya kayak A, B, C. Tapi salah satu pertimbangan aku adalah berapa biaya visa aku untuk ke kampus ini. Karena kalau visa tuh sebenarnya dari ISMA uangnya dikasih, tapi sifatnya reimburse. Jadi kan ya kita duluan gitu ya bayar. Jadi kalau gitu juga kan mungkin ada teman-teman yang kayak, khawatir gimana ini aku bayar visa di awalnya gitu. Ada beberapa negara yang kayak visanya 10 juta, ada yang lebih mahal lagi mungkin. Tapi kalau aku carinya kayak, kalau misalkan aku ke Hungary, visanya 2 juta kalau visa student gitu. Jadi kayaknya kalau ini aku masih bisa bayar duluan pakai uang aku gitu. Terus kalau teman-teman UPI nih misalkan, kalau kalian emang pengen banget, sebenarnya ada subsidi kan dari KUI. Oh ada subsidinya. Oke, buat bikin si visa itu? Enggak, untuk tes bahasa Inggris. Oh, tes bahasa Inggrisnya aja. Iya, kayaknya kalau bantuan dari kampus tuh hanya di
tes bahasa Inggris. Ini emang apa ya, setiap kampus beda-beda ya kebijakan untuk subsidi. Tapi ada beberapa kampus kayak kampusnya temenku, dia subsidi visa juga ada, subsidi kayak dia teman aku kan kayak kampusnya misal di Palu gitu jauh. Oh iya jauh Terus kayak banget. harus ke Jakarta itu berapa harga tiket Betul, pesawatnya betul. gitu. Jadi dapat subsidi tambahan dari kampus. Kalau aku kan kayak orang Bandung, Masih bisa lah ya ngurus di Jakarta mah. ya, jadi nggak dapat itu dari mana-mana. Paling dari kampus, dari UPI sebenarnya dapat buat Kasih tes bahasa Inggris ya. Kita doain aja semoga UPI bisa ngasih subsidi buat teman-teman yang kesusahan gitu ya, buat bikin visa dan bisa student exchange ikut ISMA. Berarti kalau Taya Nadima sendiri keterimanya di Hungary ya? Ya, aku di Szeged. Susah banget ya tuh nama-nama kampusnya. Jadi di Hungary itu ada 2 kampus. Oh ada 2. Tahun ini cuma 1 kalau nggak salah. Jadi ada University of Pech yang jadi pilihan pertama aku, dan ada University of Szeged. Ya, yang jadi pilihan kedua aku. Aku keterima di pilihan kedua aku. Oh, berarti kita milihnya maksimal 2 kampus atau berapa? Iya. 2 di negara yang sama? Enggak, jadi kita bebas pilih di mana aja, yang 1 sama 2. Tapi kan walaupun sebenarnya bebas, ada pertimbangan-pertimbangan yang kayak kita buat untuk milih kampus. Aku pribadi sengaja milihnya di Hungary untuk pilihan pertama dan pilihan kedua aku. Oke, berarti sama aja kayak SBM gitu ya, pilihnya maksimal ada 2 nih. Tapi di negara yang bebas, misalkan satunya mau di USA, satunya lagi di Europe gitu nggak apa gitu. Nggak apa. Oke. Terus aku juga mau nanya nih Teh, ada nggak sih alasan tertentu dari Teteh buat pilih negaranya? Kan banyak banget ya negara-negara yang bisa kita pilih. Itu apakah emang Teteh pengen ke negara di bagian Europe atau gimana? Kalau aku, jadi waktu kita daftar ke ISMA itu kita kayak ada di website-nya juga kayaknya sekarang ada deh, ada list host university yang partneran sama ISMA. Terus kita bisa lihat di situ kayak universitas apa aja yang bisa kita daftar. Nah, waktu tahunku ada temen-temen ISMA Ranger kalau nggak salah yang mau daftar ISMA, mereka baik banget bikin sheet Excel gitu, spreadsheet. Jadi mereka ngegabungin nih semua universitas yang ada di website, terus mereka masukin requirements per university, terus mereka masukin juga mata kuliahnya. Jadi kayak gampang kan, ada di situ semua. Aku lihat di situ, aku lihat yang pertama requirements aku. Jadi kan aku bilang tadi ada Duolingo sama IELTS. Sebenarnya nggak semua universitas nerima Duolingo, lebih banyak univ yang nerima IELTS. Jadi aku harus ngeluarin univ yang nggak nerima Duolingo karena aku nggak punya IELTS. Oh iya. Iya, jadi itu aku keluarin. Terus aku lihat requirements kayak nilai Duolingo aku berapa nih. Kayak misalkan syarat univnya Duolingonya segini gitu, tapi aku kurang, aku nggak ngerti itu, atau enggak kayak aku cukup tapi menurut aku ini terlalu mepet, gitu. Aku nggak aman posisinya di sini, aku kurangin. Setelah yang paling dasarnya kayak persyaratan udah selesai, aku lihat kursisnya kayak apa aja mata kuliah yang ada di univ-univ ini. Terus setelah itu aku ganti juga berdasarkan region, kayak aku pribadi nggak pengen ke US. Terus aku berharap aku nggak di Asia, aku pengen jauh gitu. Karena kan kesempatan sekali setahun nih kan, nggak bisa ikut lagi kan habis ini berarti. Sekali aja yang jauh gitu. Jadi aku emang sengaja milihnya yang Europe. Aku kayak fokusin, pokoknya semua univnya yang aku jadiin apa kayak main goals aku tuh yang ada di Europe. Terus setelah itu aku nontonin banyak yang Hungary. Jadi aku kayak ya udah gitu ya, kayaknya aku suka, kayaknya aku cocok sama Hungary. Terus aku pilih yang pertama Pech, yang kedua Szeged. Ini juga aku milihnya, jadi kan ada univ-univ yang sebenarnya aku nggak tahu ISMA reviewernya yang ngeliat kita tuh nerima kita berdasarkan apa. Tapi ada beberapa kampus yang nerima banyak banget wordlist, kayak sampai 40, sampai 30, dan ada yang cuma 5 gitu. Jadi kan kayak bedanya jauh banget ya. Iya, jadi aku juga khawatir buat itu kan. Akhirnya aku pilih univ yang menurut aku satu aku buat diri aku sendiri ya, ini aku nggak bisa diaplikasikan mungkin untuk semua orang, tapi aku pikir ya udah aku daftar satu yang aku mau, satu yang menurut aku aman tapi aku juga mau. Kebetulan juga di satu negara yang sama gitu. Berarti kan kalau dari negaranya sendiri yang Teteh pilih sama Indonesia kan berarti dari suhunya dan segala macamnya kan pasti beda banget ya. Itu ada adaptasinya kah atau gimana itu pas baru banget pertama nyampe di sana? Jadi aku nyampe tuh bulan September. Lagi winter kah di sana? Belum di sini. Belum. Dibilangnya, jadi kan sebenarnya sebelum aku terbang ke Hungary,
kebetulan jadwal terbang aku tuh diundur-undur. Jadi kayak ada masalah sama visa. Kalau aku udah dapet visa sebenarnya kayak dari 2 minggu setelah aku daftar visa tuh aku dapet visa, tapi beberapa temanku kayak sebulan nggak dapet visanya. Jadi kita kan harusnya berangkatnya serentak, nggak bisa jadinya. Nungguin yang visa itu ya. Dimundurin sampai akhirnya pas mau pergi tuh menjelang akhir summer. Tapi belum autumn, belum winter, tapi masih akhir summer katanya. Tapi udah dibilangin kayak nggak usah bawa baju tipis, langsung aja bawa kayak baju tebal, tapi jangan bawa banyak baju tebal soalnya beli aja di sini gitu. Jadi kayak bawa secukupnya intinya. Terus aku pergi bulan September, pas sampai sana kayak sehari 2 hari pertama tuh kayak Bandung aja. Nggak cuacanya kayak Bandung banget gitu ya. Tapi nggak terik. Jadi kayak dingin, itu kayak Lembang mungkin. Nggak panas tapi nggak begitu dingin juga gitu ya. Aman lah maksudnya buat kita yang sering kuliah di daerah-daerah Lembang gitu. Kayak nggak terlalu panas, tapi kayak cuma 2 hari panas, habis itu mulai dingin. Terus aku kayak aku nggak bisa napas kayak 2 minggu pertama di sana. Berarti adaptasinya juga cukup lama atau singkat? Adaptasi kalau ke cuaca kayaknya sampai akhir aku nggak pernah 100% adaptasi. Kayak setiap aku misalkan suhunya kayak 12, terus aku udah biasa sama suhu 12, nanti minggu depannya suhunya 9, minggu depannya udah 3, minggu depannya -2. Jadi kan ya ganti-ganti terus gitu ya. Kayak aku udah kuat, aku dingin lagi sampai aku pulang kayak gitu. Kalau untuk adaptasi sama budaya itu juga semuanya never ending sih. Kayak selama aku di sana aku terus adaptasi, walaupun ada fase aku yang mikir kayak oh ya aku udah ngerti kayak gini gitu, tapi tetap aja kadang aku masih kayak kaget gitu. Kalau total tinggal di Hungary itu berapa lama? Aku September sampai Januari itu tanggal 1 aku udah di Bandung. Oh, 1 Februari udah di Bandung, berarti Januari ya hitungannya. September, Oktober, Desember, 5 bulan. Harusnya kalau dari Ismail sendiri ngasih berapa, kan itu diundur-undur tuh. Harusnya ada kayak misalkan 6 bulan kah student exchange-nya? Septembernya harusnya aku dari awal. Jadi aku nggak ada orientasi kemarin. Ada orientasinya juga? Ada buat student. Aku nggak dapet itu karena aku diundur perginya. Berarti itu juga pas student exchange tuh apakah dibarengin bersamai kayak ada mahasiswa asli dari Hungary yang masuk ke univ itu, atau emang student exchange biasa aja yang baru masuk? Jadi kan pas kalau ISMA tuh mulainya selalu pas the start of the semester. Berarti sama kayak di Indonesia juga ya, baru mulai itu sekitar September Agustus lah. Kebanyakan yang lain juga barengan. Oke, terus juga berarti prosesnya tuh lumayan lama, dari tes, terus harus ada interview, baru ke ngurus visa dan segala macam seperti kayak akomodasi. Terus kalau transportasi berarti udah aman ya dari pihak ISMA-nya? Iya, dari ISMA. Oke. Terus kalau berarti total nih Teh, seluruh dana yang pribadi Teh keluarin tanpa dikasih yang sistemnya bukan reimburse ya, itu totalnya berapa Teh? Biar bisa dibayangin nih buat teman-teman persiapan sebelum ikut ke pendaftaran ISMA buat apa? Berarti visa dihitung nggak nih? Boleh dihitung aja. Ini aku ngitung sambil ngomong ya. Aku juga nggak tahu nih. Pertama nyiapin buat tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris itu subsidi dari KUI sekitar 500.000, harga Duolingo 800.000. Itu tergantung kurs, tapi kan pakai US dollar. Jadi kadang 700, kadang 500, kadang 800. Aku waktu itu 800, jadi aku ngeluarin 300. Terus ISMA tuh dokumennya banyak banget. Dan semua dokumennya tuh harus ada materainya. Oh my god, materai sekarang lagi mahal-mahalnya ya. Jadi kayak aku bahkan mikirnya materi aku tuh kayak nyampe 200.000, 100.000-an gitu. Berarti nyampe dong 20 lembar isinya materi semua. Iya, jadi kayak syarat surat orang tua misalkan, surat kita, surat ini, surat itu gitu. Jadi itu materinya banyak, tapi aku takut salah jadi 10 aja, anggap 100.000 ya. Berarti udah 400. Habis itu buat biaya surat keterangan tidak menggunakan narkoba. Itu juga bayar, tapi aku nggak ingat, mungkin 150. Berarti 550. Terus ke Jakarta ongkosnya pulang pergi bisa lah nyampe 200.
Iya, Kalau naik kereta bisa tuh 200 lebih. iya, aku pergi naik kereta waktu itu. Pulang naik travel, soalnya lagi Idul Adha. Oh iya. Jadi kayak mungkin transport 300, jadi udah 850. Tidur semalam di Nginep sana. di Jakarta. Iya, jadi aku sama temen aku dari MRL juga, kau pilih Nah. salahnya di Saget. Alhamdulillah, jadi aku temen. Tapi jadwal visa kita beda. Jadi dia sehari sebelum aku. Jadi tapi nginepnya bareng. Iya, jadi kayak sistemnya aku nganterin kau, ntar aku visa kau main ya, gitu. Ntar aku pulang bareng-bareng. Itu kayak tidur semalam, tapi mungkin orang-orang nggak gitu, jadi nggak dihitung juga nggak apa-apa. Itu 850, visa 2 juta, 2.850. Terus ini karena aku nggak punya winter gear sama sekali, aku nggak punya kayak aku nggak punya long john, aku nggak punya baju thermal gitu. Jadi aku juga beli barang-barang kayak gitu. Tapi itu kan sifatnya opsional, jadi bisa dihitung saat tergantung negaranya. Iya. Jadi mungkin segitu 2.850.000. Itu dana awal banget yang harus kita persiapkan untuk memenuhi si persyaratan-persyaratan kayak dari visa, terus ngeprint dokumen-dokumen yang harus disetor ke ISMA-nya. Tapi visa di reimburse, jadi 850. Berarti masih aman ya buat kategori mahasiswa. Jadi teman-teman kalau mau nabung nih dari sekarang, cukup banget waktunya. Sekarang kan masih Juni, dan buat ke September tuh masih lama waktunya. 850 bisa nggak ya nabungnya? Semangat part time. Oke, terus abis itu pas sudah keterima di ISMA, kegiatannya apa aja sih Teh selama di sana? Apakah ngampus kah kayak pas lagi di UPI, atau ada kegiatan kayak mungkin charity, atau kegiatan langsung terjun ke masyarakat, atau ada seminar-seminar? Itu kegiatannya apa aja Teh? Banyak sih. Aku mau ngasih tahu dulu kalau aku angkatan 2019 cuma ngampus 1 semester setengah. Terus kalau ya. Jadi aku beneran nggak ke kampus abis itu, terus tiba-tiba pas aku ngampus di Saget gitu, di Hungary. Pas nyampe, jadi ini juga sebenarnya tergantung ke fakultas kamu apa di sana. Aku fakultas Humanities and Social Sciences kalau nggak salah. Terus aku ngambil kayak fokus aku tuh Hungarian culture. Terus aku karena aku ngambil coursesnya itu mostly, jadi aku banyak jalan-jalan, aku banyak field trip. Tapi aku juga ke kampus sering banget kayak enggak sih, aku sebenarnya nggak sering kalau dibanding temen aku. Mereka ada yang kayak jadwalnya lebih sering 4 hari seminggu. Kalau aku 3 hari aku ke kampus, sisanya free jalan-jalan. Mengeksplor Hungary kayak gimana gitu ya? Iya, mengeksplor Europe. Tapi berarti kalau ke Europe nggak di Hungary aja, ke seluruh Europe kan naik kereta atau gimana? Jadi, tunggu, aku pengen bilang aku belajar banyak di sana. Sebelum bahas aku jalan-jalan kan, aku takut orang yang aku jalan-jalan doang. Kayak di sana juga ada program ISMA, jadi namanya tuh yang pertama ada Batik Day, yang kedua ada Heroes Day. Jadi Heroes Day itu hari pahlawan di Indo, di sana kita rayain. Batik Day juga sama, kita rayain di sana. Terus dua event itu sifatnya obligatory, jadi kayak emang wajib dibuat. Terus itu kayak event yang ngebuat kita dapet kesempatan untuk showcase our culture, tapi di saat yang sama kita bisa kenalan sama orang-orang dari berbagai negara. Iya, karena kan banyak international student kan di sana juga. Jadi di situ kita beneran bisa melatih mungkin event management, kayak kita gimana mau nyiapin eventnya, kita kan harus kepanitiaan dan lain-lain di tempat yang mungkin resourcesnya kita nggak kenal gitu loh. Nggak familiar banget gitu ya. Oh iya, benar. Ya kayak mau cetak banner gimana ya, hal-hal kayak gitu. Terus harus kreatif di situ. Setelah program-program ISMA juga kan di sana juga ada ujian, sama kayak ada final term, ada midterm. Terus kalau temenku ada yang kayak ujiannya tuh bukan speaking apa ya, jadi kayak ujiannya gini, berdua sama ujiannya gitu. Terus dosennya nanya, terus kita jawab pakai bahasa Inggris tapi kan? Bahasa Inggris, tapi aku nggak ada ujian kayak gitu. Selain banyak belajarnya juga, apalagi pas udah musim-musim ujian, aku udah kayak itu berarti musim ujiannya sama nggak kayak di Indonesia? Kalau di akhir tahun tuh berarti sekitar November akhir ke Desember awal? Iya, sama deh kayaknya. Tapi di sana kan ada winter break. Ada winter break. Apalagi pas udah mulai Natal, itu udah nggak banyak kelas. Tapi aku kalau nggak salah sebelum Januari itu aku udah selesai. Mungkin Januari cuma ada 1 atau 2 ujian. Sisanya aku pas di Desember aku ujiannya.
Berarti kalau dari awal pas milih fakultas ya, berarti ada fakultas dong ya di sana. Ada. Itu cara milihnya apakah harus berdasarkan fakultas kita di Indonesia? Kalau kita kan FPPS nih di sini. Tadi kan kalau katanya human sekitar sosial juga lah. Iya. Itu apakah harus sama atau boleh bebas? Misalkan kita dari FPPS mau ke bidang kesehatan gitu? Sebenarnya itu yang di-encourage sama ISMA. Oh. Kita harus nyebrang gitu. Oh, harus berarti nggak harus sama gitu ya? Kayak temanku dia anak health di sana. Oh, tapi di sininya MRL. dari MRL ke kesehatan kayak jauh banget juga ya. Jadi emang kalau encourage-nya dari ISMA kita pilih yang nggak sama kayak di sini. Tapi kan ini tergantung univ juga, kayak sistem konversi beda-beda. Jadi ada univ yang udah boleh daftar ISMA tapi kamu harus ambil matkul yang sama kayak yang di sini. relate gitu ya, sama banget. Alhamdulillahnya di MRL nggak kayak gitu, kayak ambil yang kamu mau gitu. Oke, aman ya teman-teman. Kalau kalian mau nyebrang ke hukum, ke politik dan segala macam, boleh banget ada dasar ISMA. Iya. Terus berarti belajarnya sama, kurang lebih sama, tapi masih banyak kayak kegiatan-kegiatan yang ke lapangan, ke masyarakat gitu ya. Berarti mengenal budayanya juga cukup luas lah tentang Hungary. Sebenarnya kalau dibandingin sama negara lain, mungkin kalau kata aku di Hungary tuh lebih susah cari tempat kita bisa volunteer. Oh, iya. Kalau ada negara lain yang kayak, kalau mereka sering banget volunteer, aku juga mau gitu. Tapi kayak kalau di sini, kamu harus kenal orang lokalnya. Dan mungkin satu hal yang bikin aku kaget juga adalah, mungkin karena perbedaan kultur ya, di Indonesia, kita semua kayak sering bareng-bareng, senang bareng-bareng. Kalau di sana kan sangat individualistis. Oh, jadi orang kayak individual. Iya, terus kelasku tuh kelas internasional, jadi susah dapet temen Hungary. Kayak temen aku orang Jepang, orang Amerika gitu, orang Hungary cuma ada 1, ada 2. Jadi untuk bisa masuk ke beneran ikut ke masyarakat tuh challenging. Tapi kalau di kelas tuh sering bikin ada tugas yang berkelompok gitu. Kalau di Indonesia kan seringnya kerjanya perkom bareng gitu, kalau di Hungary nggak ada. Ini juga kayaknya balik lagi ke fakultas. Kalau aku tuh, jadi kan aku tadi bilang aku fokusnya kayak Hungarian Studies. Aku ngambil 4 matkul, 3 diantaranya tuh fokus ke budaya Hungaria gitu. Yang 1 baru kayak Contemporary American Culture and Society. Jadi itu baru yang kayak itu satu-satunya matkul aku yang benar-benar top belajar banget. Kayak aku kalau nggak belajar, aku nggak bisa. Nggak malu gitu ya. Iya, kayak yang aku harus nangis untuk belajar gitu. Tapi kalau yang tiga selain itu kayak Hungarian folklore and music, terus perspectives on Hungarian culture, sama Hungarian film, semuanya sifatnya lebih kayak lebih santai, jauh lebih santai, kayak daripada di sini pun menurut aku kursus-kursus itu jauh lebih mudah. Lebih enak di sana malah justru belajarnya. Kalau dari skala 1 sampai 10, seasik apa dan seseru apa belajar di Hungary atau di luar negeri teh? 11. Oh, berarti sangat seru gitu ya. Ini berarti pengalaman yang harus dicoba sama teman-teman semuanya, karena selain cuma ada sekali setahun, kapan lagi juga kan ya kita ke luar negeri. Iya. Terus kalau dari Tana sendiri, manfaat ikut ISMA selain mendapatkan kenalan baru di luar negeri, dapat teman, dapat budaya, atau mengenal budaya dari luar negeri juga, itu manfaatnya selain itu apa sih? Sebenarnya kalau manfaat, jadi ada manfaat yang kayak aku kerasa personal banget tuh, mau nggak mau aku harus independen gitu loh. Walaupun di sana banyak komunitas Indonesia, banyak banget kakak-kakak PPI, perkumpulan pelajar Indonesia di Hungaria, yang kayak ngebantuin aku tuh banyak banget. Tapi gimana ya, kayak aku juga bareng sama teman-teman aku kan banyak di sana. Tapi ada momen yang kayak ya udah you are on your own gitu. Oh iya. Momen kayak gitu ya bikin aku kayak, aku nggak bisa sih kayaknya ngerasain ini kalau aku nggak dapet ISMA. Terus walaupun udah disebut juga tadi, kenalan sama orang-orang lain tuh salah satu benefit yang aku pribadi paling suka. Kayak kan gimana ya, dapetin connection yang kayak friendship yang tulus mungkin rada susah ya. Apalagi kayak ada language barrier juga kan. Jadi nemuin temen yang kayak bener-bener baik sama aku, walaupun kita punya lebih banyak perbedaan daripada persamaan tuh, kayak aku bersyukur banget. Terus kenal sama keluarga Hungary, ini juga kayaknya nggak semua orang dapet kesempatan itu, tapi aku dapet. Itu juga aku seneng banget. Dan yang paling utama karena aku anak pariwisata, jalan-jalan. Jalan-jalannya berarti di bagian
ekstranya, Iya. buku terpenting sebenarnya jangan-jangan sih yang dipengenin Iya, itu. kayak aku fokus belajar tapi aku juga fokus jalan-jalan gitu. Karena cuma 3 kali ya seminggunya belajarnya, sisanya Iya. jalan-jalan. Berarti ada 4 hari buat mengeksplor Europe. Iya. Berarti abis selain belajar, terus sudah mengenal budaya juga, kesana pernah nggak sih homesick? Biasanya aku kesini aja kan aku jujur bukan anak orang Bandung ya. Aku di Bandung aja feeling homesick, apalagi teteh yang keluar negeri harusnya homesick dong. Kalau pas awal nyampe kan aku bilang aku kelewatan orientasi. Jadi aku nyampe tuh aku langsung belajar kan. Oh, asik banget dong Iya. langsung belajar. Terus aku harus langsung ngurus hal-hal, jadi karena aku orang luar negeri, orang asing, aku disebutnya alien. Oh. Jadi aku harus ngurus kayak alien card, kayak iya. KTP aku sementara, aku harus ngurus student ID aku harus ngurus tiket transportasi aku. Terlalu banyak hal yang aku harus urus. Di minggu-minggu pertama aku nggak ada waktu buat homesick gitu. Tapi itu minggu-minggu kedepannya ada rasa homesick? Kayaknya pas aku udah kayak 3 bulanan di sana tuh aku nggak homesick, tapi aku sedih aja gitu. Ada sepi ya bawaannya, cuma sendiri on your own gitu. Iya, aku tuh pengen apa ya, mungkin karena aku pikir semuanya berubah dan aku pengen sesuatu yang stabil gitu. Aku pengen stabilitas, dan posisi aku tuh gak bisa, aku nggak bisa dapet stabilitas selain dari teman-teman aku. Tapi kan di saat itu aku belum kenal banget sama teman-teman aku. Betul. Yang baru. Jadi ada momennya aku kayak sering banget nelfon orang-orang di Bandung, kayak Zoom. Masih kangen lah ya sama Indonesia pastinya. Yeah. Tapi ada nggak sih rasa kayaknya pengen balik lagi deh ke sana? Kayaknya kalau aku sampai sekarang lebih ke aku nggak mau pulang. Aku nggak mau pulang ke sini. Iya. Justru betah di Hungary. Karena apa ya? Kalau menurut aku, walaupun sedih sih bilangnya gitu, tapi kualitas hidup aku lebih bagus di sana karena infrastruktur tempatnya di sana bagus banget. Terus kayak kota aku tuh Szeged itu tuh emang kayak university town gitu, jadi emang banyak mahasiswa, terus nggak terlalu banyak perumahan, terus semuanya tuh kayak bagus gitu. Jadi tapi ini kayak panjang kalau aku bilang. Jadi Szeged tuh pernah banjir dulu, kayak banjir besar, terus beneran kayak tenggelam si kota ini tuh. Jadi infrastrukturnya dibenerin lagi. Dan berapa bulan tuh? Ini udah lama banget sih, kayak tahun-tahun lama. Karena infrastrukturnya dibenerin lagi, jadi menurut aku Szeged tuh sangat ideal untuk ditinggali gitu loh. Ada masih new gitu ya, masih baru. Baru sih enggak, tapi kayak semuanya tuh well connected gitu. Kayak transportasinya bagus, tramnya bagus, bisnya bagus, taman-taman buat kita kayak main, piknik bagus. Terus kayak semuanya tuh well connected, seneng gitu hidup di sana. Sementara kalau di sini gitu, aku di sana naik bis kemana-mana bisa, dan bayarnya cuma sebulan sekali kan. Di sini aku bayar Gojek berapa ya? Udah Gojeknya mahal di sini. Jadi itu sih bagian yang bikin aku lumayan ngerasa, kayaknya di sana aku lebih enak deh hidupnya gitu. Oke, tapi kita doain aja semoga kalau ada rezeki bisa balik lagi ya teh ke Hungary. Kalau bisa ajak juga teman-teman MRL yang mau ke Hungary. Coba tahu ada yang mau. Aku jadi terkait. Oh boleh. boleh. Tapi kalau di Hungary sendiri yang di universitas itu ada prodi pariwisata atau enggak? Ada, di Szeged itu ada hospitality management kalau nggak salah. Oh, sebenarnya mirip-mirip dong ya kayak kita. Tapi nggak ada di courses yang bisa diambil. Oh. Ada, jadi courses itu kayak ngebagi gitu. Terbatas. Iya. Prodi-prodinya. Ada hospitality atau kayak turis apa gitu, aku lupa. Tapi itu di Faculty of Education. Terus aku nggak bisa nyebrang fakultas. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Oke, berarti cuma di field yang tadi aja? Iya, yang udah aku pilih pas aku daftar. Oke. Terus juga aku mau nanya terkait tips and trick dari Teteh sendiri buat teman-teman Marel. Gimana caranya supaya bisa lolos sampai pergi ke luar negeri untuk ISMA? Ini juga sebenarnya mungkin yang aku bakal bilang general tapi subjektif juga, jadi kayak walaupun ini umum tapi mungkin nggak bisa diterapin ke semuanya. Tips pertama itu riset, do your research. Kayak harus riset sebanyak mungkin, baca website ISMA-nya, dibaca gitu, guidelines-nya dibaca, semuanya dibaca, program objektifnya apa, ISMA tuh pengen mencapai apa gitu, kita baca itu, terus kita lihat apa yang bisa kita lakuin untuk mencapai itu gitu loh. Jadi kayak gimana caranya kita jadi perantara ISMA untuk mencapai itu.
riset-riset kayak gitu penting, kayak lihat YouTube-nya, lihat Instagram kakak-kakak luar di sana kemarin, tanya-tanya pengalaman mereka kayak gimana, gitu. Coba DM atau coba chat, karena menurut aku 99% Wordis pasti bakal bantu gitu, bakal kayak gitu. Terus sekarang kan banyak juga ya kayak apa ya, kayak berita-berita di Kompasiana yang gitu-gitu tentang pengalaman Isma, baca aja sebanyak mungkin. Karena kalau risetnya udah benar, terus kalian ngumpulin banyak resources, insya Allah kalian punya bekal yang cukup banyak gitu setelah riset. Kalau kata aku sih, ini mungkin karena aku anaknya planner aja gitu. Aku suka ngeplan dengan jelas, aku maunya apa gitu. Kayak aku kan bilang tadi, buat milih univ juga aku punya syarat-syarat apa aja yang aku mau buat aku pilih univ. Si bahan resources yang udah kalian dapetin tuh diimplementasiin waktu kalian bikin plan ke depannya kalian mau kayak gimana. Terus ask for help sih yang pasti, kayak minta ke kampus, ke KUI mungkin, ke Ordisan kemarin minta tolong, Kak tolong proofreadin essay aku, Kak tolong mock interview aku kalau aku interview. Tapi kayaknya semua itu bakalan kayak nggak terlalu bisa dipakai kalau kitanya nggak berani aja. Yang penting nggak, ya udah, you have nothing to lose, percaya bisa gitu. Berarti satu-satunya tipsnya adalah yakin sama diri sendiri gitu ya, kalau kita bakal bisa mencapai apa yang kita mau. Kalau dari tadi terkait Isai nih Teh, itu ada bantuan nggak dari dosen? Prodi dulu deh, ada nggak sih yang kayak misalkan nanti mau minta bantuan nih dari dosen-dosen MLL, Pak, Bu, saya mau bikin Isai nih buat Isma, boleh nggak ya minta saran dan masukan, itu ada nggak selama ini terjadi bantu? Kalau aku sih mungkin karena aku nggak minta tolong, jadi aku nggak dapet. Tapi kayaknya kalau minta tolong ke dosen wali juga mungkin bakalan dibantuin gitu. Jadi jangan sungkan ya teman-teman kalau misalkan emang belum berpengalaman dalam membuat essay atau masih khawatir essay yang kita buat tuh kurang menarik untuk bisa lolos di ISMA, boleh banget minta bantuan dari dosen-dosen di Prodi, terkhusus dosen-dosen MRL buat jadi pembimbing gitu ya, supaya kita bisa lolos ke tahap-tahap selanjutnya. Oke, terus selain di akademik, di luar akademik juga kan berarti ada juga yang didapat ya dari ISMA itu selama di Hungary. Paling terakhir kalau dari aku pertanyaannya, ada pesan yang kita dari Tanya sendiri yang mau disampaikan ke teman-teman mahasiswa aktif selanjutnya yang akan meneruskan perjalanan ISMA buat tahun depan, supaya mereka lebih yakin ke diri sendiri buat ikut ISMA dan insya Allah bisa lolos dan membanggakan MRL. Iya, tahun ini nggak ada ya MRL. Iya, sangat disayangkan. Kemarin ada 4. Apa ya, mungkin pesan dari aku mah, jangan malas daftar. Jangan boleh malas daftar. Soalnya iya sih, kayak mungkin karena banyak dokumen, karena harus nyiapin ini, nyiapin itu, jadi kayak malas di awal gitu loh. Kayak aku mau tapi aku malas. Betul. Kayak kalau ini take my words gitu ya, dari aku yang udah kayak semua effort kalian di awal tuh beneran gak sebanding sama the happiness and the joy that you will feel pas kalian udah sampai di fase university. Oke, jadi teman-teman pesannya dari Teh Nadifa adalah coba dulu, tapi cobanya harus dengan komitmen. Jadi jangan setengah-setengah, jangan nyobainnya pas awal doang, terus ujung-ujungnya kalian langsung males. Jadi teman-teman sekalian boleh banget yang pengen banget nih buat student exchange, mau ke luar negeri dan dibiayain langsung dari pemerintah Indonesia gitu, dan apalagi nerima segala experience yang ada di luar negeri, dari belajar terus dapat relation juga di sana. Boleh banget dari sekarang dipersiapkan, baik dari dana, dari akademik dan lain-lainnya. Boleh juga buat essay tadi apa yang kata Teh Diva bilang juga, siapin essaynya sebaik-baiknya supaya bisa lolos sampai tahap akhir. Mungkin sekian aja sih Teh yang mau aku tanyain seputar ISMA. Semoga di sini teman-teman Marel juga terinspirasi dari cerita Teh Diva selama menjadi awardis gitu ya. Dan semoga kedepannya juga Marel bisa mengirimkan mahasiswa-mahasiswa terbaiknya untuk ke luar negeri dan menjadi student exchange. Oke. Mungkin sekian Teh Nadifa. Makasih banyak udah nemenin aku di sini di MRL Station episode keempat. Jangan lupa nanti teman-teman di like tombolnya. Dan juga support terus Teh Nadifa, semoga next time bisa balik lagi ke Hungary. Amin. Oke. Doain ya semuanya. Doain aku lulus. Ya doain juga skripsinya cepet kelar gitu. Nanti kita ketemu lagi di
Wisuda ya teh? Iya, ini pas ini upload aku udah wisuda. Oh, insya Allah, oke. Kita ketemu nanti, kita di wisuda gelombang selanjutnya. Oke, mungkin sekian dari aku Liva, dan Liva pamit undur diri. See you next time.